الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari yang keempat pada bulan suci Ramadan pada tahun 1442 Hijriah, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun ini dan kita bisa melaksanakan berbagai macam rangkaian ibadah pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan tahun ini menambah keberkahan di dalam kehidupan kita. Meskipun Ramadan tahun ini adalah tahun yang kedua kita hadapi pada masa-masa pandemi COVID-19. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat pandemi corona yang sedang mewabah di bangsa kita dan dunia. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa-lupanya kita ucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku jamaah Jumat rahimakumullah, melalui mimbar ini khatib mengajak kepada kita semuanya adalah kita bersama-sama senantiasa tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Iman dan takwa adalah bekal yang terbaik yang harus kita persiapkan selagi kita masih diberikan kesempatan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita melalui Al-Qur'an Al-Karim, Allah berfirman, "Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian, kata Allah, karena sesungguhnya bekal yang terbaik adalah ketakwaan kepadanya. Mudah-mudahan hadirin berbahagia, momentum bulan suci Ramadan tahun ini kita semakin bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Banyak hal yang kita hadapi, berbagai macam musibah, cobaan, bahkan mungkin ada yang merasakan ini merupakan bala dalam kehidupannya. Oleh karena itu semuanya kembali kepada diri kita. Jika kita orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, musibah ataupun bencana yang diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah bagian dan ujian supaya kita meningkat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin berbahagia, akhir daripada Ramadan adalah melahirkan orang-orang yang bertakwa. Bukan hanya menjadi jamaah masjid at-taqwa, tetapi melahirkan orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bisa kita lihat dalam Al-Quran, surah yang sangat populer,
semua ustaz, semua dai menyampaikan kepada kita semuanya mengenai hal ini. Sebagaimana yang tadi telah dibacakan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman kepadanya, dipanggil dengan panggilan yang indah sekali, dengan panggilan yang romantis sekali, yaitu sebagai orang-orang yang beriman kepadanya. Panggilan yang paling tinggi, panggilan yang paling mulia bagi orang-orang, bagi umatnya, bagi hambanya adalah panggilan orang-orang yang beriman. Maka oleh karena itu, karena kita adalah orang-orang yang beriman kepadanya, maka hendaklah kita mentaati segala apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, yaitu diantaranya adalah melaksanakan saum Ramadan. Mudah-mudahan puasa bulan Ramadan ini mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Yaitu agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, khatib menyampaikan kepada kita semuanya, pada hadirin yang berbahagia, yaitu pendapat Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengenai tentang takwa. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, yaitu at-taqwa, takwa itu yang pertama adalah al-khaufu minal jalil. Takwa itu adalah al-khaufu minal jalil, yaitu adalah seseorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Subhanallah, hadirin berbahagia, inilah di antara ciri-ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu memiliki sifat atau memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat mendalam. Ketakutan itu dirasakan disertai dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dengan arti yang lain yaitu mahabbatullah, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut melahirkan kehati-hatian dalam bertindak, dalam berbuat, dalam beramal. Segala perbuatan-perbuatan yang kita lakukan pasti dan pasti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takut dengan arti yang lain yaitu bahwasanya ketika kita seorang hamba, seorang manusia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita semakin dekat dengan Allah. Namun sebaliknya, apabila kita takut kepada makhluknya, kita takut terhadap bencana, kita takut terhadap corona, sekarang inilah buktinya. Kita pakai masker, kita social distancing, kita pakai hand sanitizer dan lain-lainnya. Ini adalah bukti upaya yang kita lakukan agar kita terhindar daripada COVID-19. Ini adalah bukti bahwa kita takut terhadap virus corona, yaitu berbagai macam kita lakukan agar kita terhindar dan terjauh daripada penyakit ataupun daripada tertular virus corona yang sedang mewabah saat ini. Namun sebaliknya, jemaah berbahagia, apabila kita takut pada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita takut pada corona, kita jauhi corona. Kalau kita takut pada bencana, banjir, longsor, gunung meletus dan lain-lainnya, kita jauhi, saudara-saudara berbahagia. Tetapi apabila kita takut pada Allah Subhanahu wa taala, kita takut pada Allah Subhanahu wa taala sang Khaliq yang menciptakan segala-galanya, apa yang ada di muka bumi, bahkan juga langit dan bumi dan segala isinya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita takut padanya, pada Allah Subhanahu wa taala yang maha pencipta, yang maha memelihara, yang maha berkuasa atas segala sesuatunya, maka hendaklah kita senantiasa mendekati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, inilah makna takwa yang pertama yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, sahabat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yaitu al-amalu bitanzil, yaitu beramal sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Beramal, beribadah sesuai dengan apa-apa yang telah diturunkan di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga apa-apa yang telah dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita tahu yang berbahagia bahwasanya amal yang tidak ada dasarnya, yang tidak ada sumbernya daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini jelas dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yaitu man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun, kata Rasul. Barang siapa yang beramal, yang beribadah yang tidak ada tuntunannya, yang tidak ada referensinya, yang tidak ada perintahnya, yang tidak ada anjurannya dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka sesungguhnya amalan kita pasti akan ditolak oleh Allah. Hadirin berbahagia, jangan sampai kita capek-capek beribadah, kita letih melakukan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi pada akhirnya ibadah kita seperti debu yang berterbangan, tidak bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, orang-orang yang bertakwa maka dia akan selalu mencari dalil-dalil, mencari referensi, mencari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mana saja yang diperintahkan dan mana saja yang dilarang. Yang diperintahkan maka dia kerjakan, mana yang dilarang maka dia tinggalkan. Inilah ciri daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang berbahagia, kata Sayyidina Ali, takwa itu al-qana'atu bil qalil, yaitu orang-orang yang ridho, yang menerima, yang rela dengan apa-apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, meskipun pemberian Allah tersebut sangat sedikit sekali. Orang-orang yang qanaah, tidak bermegah-megah meskipun dia mampu untuk bermegah-megah, tidak bermewah-mewah meskipun dia menjadi orang kaya raya. Inilah orang-orang yang qanaah, inilah orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, pada saat-saat pandemi saat ini, marilah kita tingkatkan rasa syukur kita, marilah kita tingkatkan sifat qanaah kita agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin berbahagia, yang terakhir adalah yaitu al-isti'dadu li yaumir rahim. Ciri-ciri orang bertakwa, kata Sayyidina Ali, yaitu adalah orang-orang yang senantiasa mempersiapkan kematiannya, orang-orang yang mempersiapkan hari pembalasan. Karena setiap manusia pasti akan menghadapi yang namanya hari pembalasan. Tidak ada manusia yang tidak mati, tidak ada yang manusia yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang lepas daripada pengadilan Allah Subhanahu wa taala yang maha adil. Maka oleh karena itu, yang berbahagia, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan mempersiapkan kematian kita yang pasti akan datang, pasti akan menghampiri kita. Bagaimana caranya? Itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah sebagai manusia, yaitu adalah mempersiapkan amal sebanyak-banyaknya sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, kata Allah. Sesungguhnya kematian yang kita coba lari daripadanya, kita mencoba sembunyi daripada kematian, kita mencoba lari daripada kematian. Ingatlah saudara-saudara berbahagia, kematian pasti dan pasti akan menghadapi kita, pasti dan pasti akan menghampiri kita. Maka oleh karena itu, iman berbahagia, mudah-mudahan pada bulan Ramadan ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menyempurnakan ibadah-ibadah kita, sehingga ketika kita nanti ditanya di yaumul qiyamah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha adil, ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah kita lebih banyak ketimbang daripada amal keburukan kita. Hadirin kaum muslimin berbahagia, demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan nasihat daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat daripada baginda Rasulullah SAW ini, mengenai tentang ciri-ciri orang-orang yang bertakwa, mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang bertakwa yang disebutkan oleh Sayyidina Ali. Bukan hanya jamaah Masjid At-Taqwa Pemulang Estate, tetapi kita adalah sebagai orang-orang yang bertakwa. Bertakwa bukan hanya sekedar di bibir saja, bukan hanya sekedar di lisan saja, tetapi benar-benar bertakwa, ucapan, hati dan perbuatan kita benar-benar membuktikan bahwa kita adalah seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafur.